Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Suwoto. Saya tinggal di Desa Karanggayam, tepatnya Dukuh Batur. Kebetulan di Karanggayam ini saya selaku pelaku usaha kerajinan anyaman pandan. Mungkin bisa diceritakan Pak, awal mulanya adanya pengrajin anyaman pandan di Dukuh Batur ini. Aku potong duit ya, Ya. enggak. Kalau macam ngisar apa pembok? Yo, cukup panjang. Ora hafal ya, oke gawe kaya ini kudune nyeton. Ora wani bahan, aku usaha yakin. Repot ramu. Garis besar ya, baik. Iya. Enggak, gue salah satu sumberku juga itu. Yang Tapi dipostingan. ora tak share ning kowe. Kan itu udah diposting, Bu, Pak. Iya. Kita hapus lah. Iya. Untuk sejarah anyaman pandan sendiri, dari informasi yang saya dapat, saya mendapatkan cerita ini dari seseorang yang berada di Gombong. Mungkin beliau juga selaku pegiat atau sejarawan juga. Nah, itu di salah satu literasi yang pernah diceritakan bahwasanya anyaman pandan itu tercatat atau mulai diketahui dibukukan itu pada tahun sambil saya ingat-ingat, pada tahun 1920-an itu dipelopori oleh Bapak Samirun Noto Pawirau. Nah, beliau ini dalam kisah yang diceritakan dari suku Kalang yang melalang buana mulai dari jalur lintas selatan Jogja sampai Cilacap. Nah, di tahun 1901 beliau itu lahir, dan di tahun 1920 itu informasi yang disampaikan itu memulai anyaman pandan. Beliau belajar dari wilayah atau dari daerah Bogor, terus dibawa ke wilayah Gombong. Nah, dari situ baru menyebar di beberapa kecamatan sekitar Gombong, dan Karanggayam termasuk salah satu yang menekuni anyaman pandan itu. Terus nyusun kata maning. Kalau misal dari Pak Woto sendiri itu sejak kapan tertarik dengan kerajinan anyaman pandan ini yang ditekuni sama Pak Woto? Kalau untuk saya sendiri dulu memulainya itu di tahun 2012. Itu awal saya memulai di kerajinan anyaman pandan, dan itu pun juga tanpa kayak direncanakan ya. Jadi awalnya dulu itu saya membuka warung kelontongan kecil-kecilan, dan kebetulan di tahun itu di wilayah sini khususnya di Dukuh Batur itu masih ada praktek barter, yang mana mayoritas masyarakatnya itu penganyam. Saya punya warung, mereka belanja dan menukar hasil anyamannya itu dengan belanjaan yang di warung. Nah, itu awal mulanya saya harus berpikir, kalau terus-terusan dagangan saya ini dibeli dengan cara barter berupa anyaman pandan, berarti saya harus bisa menjual anyaman pandan ini supaya untuk belanja dagangan lagi. Itu awalnya seperti itu. Dan singkat cerita, kami mencoba menawarkan di sekitar Karanggayam saja sampai di tahun 2014 mulai kami menawarkan di luar Karanggayam, tapi masih di wilayah Gombong dan sekitarnya, atau masih di wilayah Sungai. Yaitu saya mulai masuk di wilayah Gombong, Kelapa Gading, itu saya menawarkan ke sana. Jadi di tahun itu masih untuk khususnya daerah Kebumen yang dikenal tuh masih daerah Kelapa Gading, terus daerah Grenggeng, karena ada beberapa faktor berdasarkan riwayat kisah sebelumnya, yang mana titik perdagangan di Kebumen itu kan di daerah Cilacap dan di Gombong. Jadi secara akses yang mudah dilalui pasti daerah Gombong sendiri, Kelapa Gading dan Grenggeng. Itu secara keuntungan dari segi geografisnya itu, makanya yang dikenal itu daerah sana, dan daerah itu yang menjadi pelopor para pengepul anyaman pandan.
lanjut. Baik. Mungkin bisa dijelaskan juga Pak bagaimana cara pengolahan anyaman pandan di Dukuh Batur ini. Ya. Secara garis besar. Lihat di link YouTube aja lah ya. Lihat link di bawah ini. Iya, anak kopi. Yang kok dipilih linknya gue. Tuh. Menyambung cerita dulu yang tadi, dari 2014 itu saya udah mulai masuk Gombong dan sekitarnya, dan 2016 itu terjadi kerusuhan pasar yang mana untuk sekitar sini tuh mayoritas pengepul itu apa namanya istilahnya ya, menariknya itu atau keuangannya kurang lancar, sehingga kami berpikir harus bisa menjual ke daerah lain, atau kami mencari tahu sebenarnya anyaman pandan dari Kebumen ini larinya kemana sih. Setelah kami mencari-cari informasi, ternyata tuh larinya ke Jogja dan Tasik. Dan 2016 tuh kami awal mulanya bisa masuk ke daerah Tasik untuk menyuplai bahan baku anyaman pandan. Dan di 2017 ternyata yang namanya usaha itu sama saja, pasti ada kendalanya terkait dengan penjualan itu soal keuangan. Nah, itu yang membuat kami tidak bisa terus-menerus menggantungkan apa namanya modal kami. Setiap kayak penjualan itu pasti nggak langsung ada pembayaran, ada tembok. Dan ternyata dengan kondisi keterbatasan kami saat itu, banyak sekali barang-barang kami yang rusak di rumah karena memang kondisi kami belum punya gudang dan lain-lain lah. Sehingga kami berpikir ini harus bagaimana minimal untuk mengurangi kerusakan, harus bisa diolah menjadi sebuah produk jadi. Dan itu di 2017 awal kami mencoba belajar membuat produk jadi. Kami memanfaatkan hubungan yang baik dengan pelanggan-pelanggan kami yang dari Jogja maupun Tasik. Kami beli produk mereka, kami pelajari, terus kami bedah. Akhirnya kami belajar membuat produk, dan itu pun masih berlangsung sekitar 1 tahun sampai kami istilahnya bisa membuat produk yang layak untuk dijual. Jadi selama 1 tahun itu ya cuman coba-coba terus bereksperimen seperti itu. Kalau ciri khas dari anyaman pandan Bapak di desa di Dukuh ini dengan yang lainnya ada nggak Pak? Kalau untuk ciri khas, kita nggak berani mengklaim bahwa kita itu punya ciri khas ya, karena ini anyaman sifatnya kan sebuah warisan budaya. Kita nggak punya hak untuk mengklaim bahwa ini adalah khas kami. Cuman kalau ditanya kelebihan kami berada di lingkungan pengrajin yang mempunyai kompetensi membuat rekaman anyaman pandan dengan berbagai motifnya. Jadi kami punya kelebihan bahwasanya anyaman pandan yang kami produksi punya variasi motif yang bermacam-macam. Hal itu didapat dari masyarakat sekitar, aktifnya masyarakat yang masih menekuni anyaman ini, terus aktifnya masyarakat yang masih mau mengikuti tuntutan zaman terkait dengan perkembangan motif saja. Itu yang membuat kami sampai saat ini bisa eksis dan punya kelebihan beberapa variasi motif. Jadi kalau untuk kayak pakem sendiri kita mengaku punya motif ini khas kami nggak berani, nggak punya, karena semua ini adalah warisan leluhur, warisan budaya. Kecos banget. Main banget Wi. Geri apa maning di sana? Bisa maning. Nah, mau lah pada bae kalau Pak Muji jualan bae lah. Karena kan mau serius-serius bro. Kerjanya tukang editing apa? Bayarannya gede kan motongi video toh ya. Kalau misal motif itu masing-masing ada maknanya apa enggak sih Pak? Apa hanya random saja sesuai kreativitas? Bisa rak? Pertanyaannya aja yang terlalu serius banget. Itu yang penting banget Wi perkumpulan anak. Pasti anak tapi rada sejarah ya. Kayak cara batik beras tahu anak filosofi. Iya, begitu pun pandan pasti ada. Tapi orang ngerti ya ya. Tapi orang ngerti gue ya. Mbok kuatir salah gua ono sing Orang kayak gie gue dulu ya. Bro, gue aku. Jare kon keton. Oh iya.
Apa trail, takon trail. Kina iki anak denger kembok. Aja lah, aja tekan sing kaya gue Ya. nasarawan Iya jawab wis apa ya kok. ya. Mbok terlalu ngibul. Terlalu kontroversi kok. Denger kembok. Semoga-moga ora. Rekam. Kamu. Ya wis lanjut apa ki? Ya, lanjut. Mau kan ngomong pertanyaan Kiki sih kita seleksi ki mau itu ya. Oke. Nek kegunaan pandan kat jenengan bene kenal pandan anu ngasih tekan siki sedurunge dadi bangsane tas gue kegunaannya gemen gua kasih Pak Koto. Kalau fungsi anyaman pandan dulunya berdasarkan cerita mungkin orang-orang tua kita pada saat dulu itu sudah menjadi pengganti pakaian karena zaman penjajahan dulu dengan keterbatasan ekonomi dan keterbatasan sandang banyak yang memanfaatkan anyaman ini menjadi salah satu pengganti pakaian yaitu berupa peci maupun semacam dipakai buat kayak pengganti jari atau apalah itu kisahnya dulu karena keterbatasan masyarakat kita kan seiring waktu fungsinya itu menjadi alas tempat duduk. Nah, beriring waktu lagi perkembangan zaman akhirnya itu menjadi sebuah produk fashion Seperti Sing diproduksi nang Pak Koto. seperti Kan rung tau weruh baterai lah. seperti Ros. seperti semua serangannya kita kokno lah Seperti di dalam ya. tisu. seperti di bawah ini. Ayo lanjut. Karena misal anu kayak nang kene gue dari nak Pak Koto gue generasi keberapa sing anyaman pandan gue. Rasa takon soal proses ya aku terlalu Iya. skip banget lah, mainstream banget lah. Iya. Bisa digulati akar sumbernya center-center kalau gue generasi. Kalau untuk anyaman pandan sendiri kalau melihat kayak umur saya misalkan dihitung generasi mungkin bisa dibilang kami dari generasi keempat karena kami mendapatkan awal cerita itu dari kakek kami dan beliau itu waktu bercerita dalam kondisi atau masih anak-anak berarti kan orang tua kakek kami itu sudah mengalami nah, berarti bisa dibilang kami generasi keempat. Nak misal perubahan dari generasi per generasi sing nang Pak Koto ngerti apa? Mungkin orang sado-ado wis kat dhuwur generasine Pak Koto bae. Ya. Semuanya berawal dari cerita ya karena kami nggak mengalami sendiri kami mendapatkan sebuah cerita dari kakek kami pada masa kecil kakak kami itu anyaman pandan tadi dipakai kayak penutup mungkin kalau kami sebagian muslim ya mungkin penutup aurat atau pengganti celana terus seiring waktu itu menjadi sekedar alas tempat duduk terus seiring waktu menjadi sebuah komoditi awalnya itu bukan sebuah komoditi yang diperjualbelikan tapi memang itu sebuah apa ya kita bilang Indonesia kan negara yang penuh keanekaragaman dan budaya jadi menganyam itu ada di setiap wilayah di Indonesia salah satunya di Kebumen atau tepatnya di Karanggayam sendiri tapi saat itu belum menjadi sebuah komoditi yang diperjualbelikan memang masih sebuah kebudayaan yang dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari misal kita ambil contohnya di luar pandan lah atau dari anyaman daun kelapa dari dulu sudah ada tadi untuk membuat kemasan makanan seperti ketupat kan semacam itu waktu dulu itu tidak dijadikan sebuah komoditi untuk diperjualbelikan kan tapi memang dipakai untuk kebutuhan sehari-hari begitu halnya dengan anyaman pandan pada awalnya tetap semua itu karena apa itu menjadi kearifan lokal pasti dibuat untuk kegiatan sehari-hari jos banget ceritanya ras Ri. Nek arep ngomong kayak gue mandan ado karo sing niki gue pak ben gune motong kepenak kayak gitu lho. kerjanya bayarnya dhuwur kok oke ayo lanjut Air setor. ini salah satu yang besar. Iya. siapa Mil siapa sampai toh Mila ini Mil
Dene kok iki bae Mil apa Mil? Udah pas bayar tau share kok Mil. Lebih penting kamu yang bawa anyaman daripada Kita mereka membawa yang beban. Ayo lanjut. Ada mending lah. Wis kayak gitu. Yo. Oh, Mana-mana. Kesel-kesel aku Raup. Tek biki jenis-jenis orang gelem nyebut apa foto. Ibarat pakai cepet. Kue nek Iya, gaweane apa bae kowe. Ya gelem. Ya aneh. Gaweane jenis-jenis produknya. Iya mulane. Itu apa? Seperti kurang lebih Seperti di dalam. Di bawah ini. oh iya pirang-pirang tahun. Kamu ceritanya sebelum tekan di. Ini mau terakhir tekan dinas. Soalnya aku. Nih kita Tekan si maune hanya untuk kebutuhan sehari-hari, Nah, terus oke. bisa diperjualbelikan. Terus seiring waktu di tahun 1920-an itu mulai beralih fungsi menjadi sebuah produk komoditi setelah pelopor anyaman pandan. Dalam hal ini kita sebut pelopor bukan berarti beliau ini yang menemukan anyaman, tidak ya, tapi yang melopori bahwa nilai anyaman pandan ada nilai ekonominya. Itu yang saya sebutkan di awal tadi, Bapak sampaikan tadi, itu sudah mulai membuka pasar sampai Eropa dan memiliki permintaan yang cukup banyak sehingga para pengrajin mungkin yang dari Gombong itu kekurangan, terus pasti masuk ke wilayah-wilayah yang lebih pelosok termasuk di Karanggayam dan diminta untuk membuat sebuah anyaman sesuai dengan permintaan mereka dan dibeli. Itu mungkin titik balik awal dari anyaman pandan ini menjadi sebuah komoditi. Itu berlangsung sampai kisaran tahun 1960-an sampai akhirnya dari luar Kebumen mulai mengenal, karena dulu dijualnya lewat pelabuhan Cilacap, masuknya di zaman penjajahan Belanda, otomatis informasi ini menyebar sampai ke jalur selatan, Pangandaran, sampai Tasik. Dan Tasik sendiri kita kenal sebagai daerah yang warganya itu kreatif, pasti mereka lebih bisa melihat peluang apa dari anyaman pandan ini. Itu kurang lebihnya seperti itu sampai produk ini mulai dijual keluar kota Kebumen, atau mungkin pedagang di luar kota Kebumen mulai masuk ke Kebumen. Kalau awal-awalnya kan pelaku usaha yang dari Gombong itu yang mengkoordinir dan menjual sendiri, tapi belum ada mungkin orang yang luar Kebumen datang langsung. Seperti itu sampai mungkin di 2010 ya, era modern tuh mulai anyaman pandan itu diperkenalkan menjadi sebuah produk-produk fashion atau produk fungsional untuk harian. Terus menurut Pak Koto sebagai pengrajin anyaman pandan ya, apakah ada kemungkinan itu anyaman pandan semakin tidak diminati untuk kedepannya atau malah berpotensi lebih besar? Kalau menurut saya, kalau dari segi peminat dalam hal ini pelakunya ya, kita tidak menafikan bahwasanya untuk menekuni kerajinan anyaman pandan saat ini belum bisa memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Hal ini pasti secara tidak langsung akan mengurangi minat para pengrajin untuk menekuni hal ini. Akan tetapi hal ini berbanding terbalik dengan konsumen, perilaku konsumen, yang mana makin ke depan pasti orang semakin sadar akan pentingnya menjaga ekosistem, menjaga lingkungan, pentingnya memakai produk ramah lingkungan. Dan ini akan menjadikan permintaan pasti akan meningkat. Dan ini yang akan menjadi PR kami selaku pelaku usaha anyaman pandan, bagaimana usaha kami bisa tetap berlangsung ke depannya. Melihat peluang ke depannya pasti akan begitu besar, akan tetapi sumber
bahan bakunya, sumber daya alamnya, sumber daya manusianya itu pasti berkurang. Kalau misal sumber daya alamnya kan tadi sumber daya manusianya memang berkurang ya Pak, berarti secara tidak langsung ya, karena minatnya semakin hari semakin rendah. Kalau misal sumber daya alamnya sendiri bagaimana Pak sekarang Pak? Kalau untuk sumber daya alamnya sendiri sekarang sudah mulai ya apa namanya, bahwasanya Anyaman Pandan ini sudah mulai diminati, peminatnya sudah mulai banyak, permintaan sudah mulai kayak tinggi, sudah mulai pengrajin itu sadar pentingnya punya tanaman. Jadi meskipun belum semuanya akan tapi sebagian kecil lah sudah mulai para pengrajin ini punya lahan yang memang khusus ditanami minimal untuk kebutuhan mereka sendiri. Meskipun di beberapa desa yang saya koordinir ada salah satu wilayah yang memang mereka itu fokus dengan pembuatan bahan bakunya. Jadi mereka cuman nanam, dirawat tanaman itu, terus hasilnya dipanen, diolah menjadi bahan siap anyam dan baru dijual. Itu ada. Kudune kameranya telu lagi. Mau ana ora mau? Anak simpan mungkin lu HP ini membalik dewek. Tapi orang beli sih kan. Apa ini sih beli sih? Masalahnya gini kayak capek aja tau. Jadi capek panjang lebar ya, 30 menit. Jadi jaluk sikot gie jaluk jeneng-jeneng capek apa? Nah, karena ngomong anu ora ulit, tau jeneng langsung lep ilang kabeh orang nasi sisane. Kayak minggi mati bet iki tapi kan kena sisane. Kene pada baik. Nah karena orang sisane nah kena Nang kene maklum ketambah tombok iya. Selagi ini kene njaluk warna-warna paci, ta warna ngamuk ya. Enggak usah diedit ini hal nyata. wis apa ki garis iki Dek? Mungkin Pak bisa ditunjukkan itu hasil karya Pak, hasil produknya Pak. Oh iya. Masing apik. Jumut nama Pak? Boleh. Sindi Pak. Ini kayak produk keterangan. Wis aja ngamuk. Wis dikecekaken dik. Enggak apa-apa. Kan Pak foto sih menjelaskan. Apa yang perlu dijelaskan? Oh iya, maksudnya sih menunjukkan. Kata-katanya hari ini. Patroma. Di Patroma. Palingannya. Oh iya. Patroma ka Pak foto kamera. Tinggal Pak. Oh, Kalau terlalu kan nggak singgo senam, tapi senam. Cantik orang ini bisa yakin. ora usah lah, Tran. Engko wong padha kuwi. Iya, kok karep Sama nanti langsung Harga persuan. sama. Kuwi wis limited dhewe kata produksi maning, Tran. Lha, Ya kuwi apa pisane mulane aku ora- gawe gen iso ngatasi karo Jogja kudu nggawe barang sing beda. Dan memang apa orang terus diproduksi itu Pak Woto. Ora batik. angel. Orang kira bakal Orang nutup tuku gawangan. 300.000 gelem bayari kowe. Ya, tapi kan sapa ngerti Ora sing pengerti segera ngerti. Maksud iki hargane 300.000, Engko upah 250. Ya kose. 500 berarti. Ora, maksudnya atau 300 kos operasional gue bayar ki entek anyame apa kuwi entek 250. Untuk maksudnya iki kegunaannya kepriye iki ya? Ya sogi lampu jerone. Kayak wetok. Kayak wetok Pak Woto. Jerone sogi lampu kuwi dibuka mbok. bisa. Nah. Nek jerone sogi lampu digantung iki mbok intine. Tapi kan gue kan untuk pertama kali produksi mungkin kan gue mengharapkan kan bisa wis paham lah kecil gue kayak gini. Produksi manual tuh ya. Tuh ya pada kae. Lalu ki mau awalnya gue branding awal tok waktu kuwi. Mau jajal ceritane. Hah? Mau nih Bukan. jajal. Jadi awalnya oke Belum ora syutingan, ora apa? perlu mlebu rekod ora apa-apa lah ya. Iya. Sesuatu yang unik. Jadi awalnya kan kita mempetakan potensi di Kebumen, Jogja, Tasik, kita melihat dan terus kita compare apa sih yang ada di sana, apa yang ada di sini, kelebihannya apa, seperti itu kan. Ternyata kan kelebihannya di sana itu kan mayoritas di sana itu pengrajin produk jadi. Sedangkan di sini tuh mayoritas pengrajin bahan baku. Bahan baku. Dan saat kita membuat produk yang sama, kita nggak bakal punya identitas untuk dikenal. Misal saat itu tahun 2017 saya memulai membuat tas.
semua orang yang melihat pasti akan menganggap itu buatan Jogja ya, itu buatan Tasik ya, pasti seperti itu. Karena yang sudah dikenal Jogja dan Tasik itu baru dari segi nama ya, belum dari segi market pasar. Kita nggak bakal mampu bersaing. Sedangkan tenaga upahnya di sana itu untuk membuat produk jadi itu sangat murah. Dan di sini karena hal baru itu sangat mahal. Jadi dari segi HPP pasti kita akan kalah. Jadi kita mempertimbangkan dua hal itu, terus saya berpikir ini mencari apa ya, saat orang melihat produk ini berpikir itu buatan mana, yang buat siapa, dan produk itu ada sisi keunikannya dan masih relevan dengan kondisi zaman saat ini. Terus saya tanpa sengaja melihat lampu petromak, saya berpikir oh lampu petromak itu unik, klasik, vintage gitu kan. Terus campur masih juga nyambung lah semua kondisi zaman kan. Saya nanya kepada tim-tim penganyam dan yang membuat, kira-kira bisa nggak ya membuat konstruksi lampu petromak? Yang bisa, ya udah eksekusi kayak gitu. Terus jadi beberapa kali percobaan, nah sampai jadi yang saya anggap proporsional, nah itu saya baru saya kenalkan. Seperti itu awalnya. Berapa hari ini Pak buat kayak gitu Pak? Dari penganyamannya saja itu saya pecahkan, karena awalnya dulu yang bisa membuat anyaman topi di genggeng, tapi mereka kan tidak tahu arah saya membuat itu apa. Teknik penganyamannya membuat topi bisa buatkan mal, ini buat ini setelah jadi tunjukkan ke mereka, ini loh yang kamu anyam kemarin jadi kayak gitu. Jadi pas menganyamnya sendiri itu saya bagi menjadi 3 tempat 3 hari, misalkan diakumulasikan banyak bisa 9 hari kan. Dan untuk membuat konstruksi sendiri bisa benar-benar full 2 hari, waktu rangkai 2 hari, bisa sampai 2 minggu. Lewat rela lanjut di bed memorinya kepekan Jadi mau sih mbok apa boleh dik aman. Terus aman nggak ya? Aman. promosi dik. Oke teman-teman, kowe dik. Promosi. Iya promosi yuk. tapi Kok trail? yakin lah. Ora kowe Jangan dik lupa kok. di tag. Ki sing ki apik banget dik sumpah. Kayak malah ngedono traffic. Wah. Ngerti bae manjer follower ego terus sithik. Followerku bener 13. Terus bukan follower, hater. Oke Kayak teman-teman. kurang promosi ke IG nih. Ayo lanjut. Yo. Lanjut di sini. Nah ini ada beberapa contoh produk yang kami buat. Kebetulan untuk brand kami sendiri, kami beri nama Jeksi Anyaman Pandan. Nah itu dari mana nama itu kami ambil tuh? Kami ambil dari nama salah satu jenis tanaman pandannya. Nah, tanaman pandan yang biasa diolah kan dulu itu ada 3 di sini. Pandan sari, pandan budak, sama pandan jeksi. Nah, awalnya kami mau pakai pandan sari, tapi setelah kami pertimbangkan, kami rasa ternyata nama itu lumayan sering dipakai oleh kelompok ibu-ibu PKK di wilayah Karanggayam, khususnya daerah-daerah pengrajin anyaman pandan. Jadi nama pandan sari itu cukup familiar untuk sebuah nama PKK. Terus kami mencoba nama pandan budak, kok kayaknya nggak enak banget didengerin ya. Terus kami pilih pandan jeksi. Nah, biar lebih kekinian, untuk penulisannya kami ubah, yang awalnya biasa jaksi, terus kita ubah menjadi pakai huruf X dan double E, jaksi. Itu awal kenapa kami memilih nama Jeksi sebagai brand kami. Nah, ini salah satu produknya, ini untuk kemasan laptop, dompet laptop. Untuk nama IG kami sendiri namanya Anyaman Pandan Jaksi, bisa dilihat sini. Bisa. Kenapa kena gue kan? Oke. Wow, mandi. Apa mati? Oh, Sosok oke. Apa mati kan? Kira Pak foto. Suwe lah takon. Mikir kan ngomah. Kudu mikir dulu dipaksa kon mengenai disit. Wah, dipaksa lah, dipaksa dolan nih, dipaksa dolan. Ras
pon generasi si dan milenial terkait dengan anyaman pandan, apakah sudah ada pengrajin anyaman pandan dari generasi tersebut? Tidak ada mas. Itu jam. Nah, kan ini pucat sih, ini jam. Enggak. Kan cuma perintah biung ya. Asal itu kudu duit Kreasinya, cerdas. Mas. Kalau untuk mungkin lebih ke regenerasi. Kalau untuk regenerasi itu sejak seingat saya itu dari 2019 itu mulai regenerasi untuk pengrajin anyaman udah mulai berkurang. Itu awal mulai sosmed berkembang itu sudah mulai yang namanya anak sekolah itu udah mulai jarang menganyam. Kalau awalnya waktu saya mau memulai dulu banyak anak sekolah itu setiap malam menganyam, paginya dijual ke warung untuk mendapatkan uang saku sekolah. Tapi mulai di 2019 itu sudah mulai jarang kita melihat anak-anak sekolah itu menganyam di rumah. Jadi mereka sudah menghabiskan sebagian besar waktunya untuk bermain gadget. Itu tantangan buat kami bagaimana ke depan itu regenerasi tetap ada. Biasa closing. Ya, closing Pak, dengan adanya Karanggayam itu ditetapkan sebagai desa budaya, harapan dari Pak Woto selaku pengrajin anyaman pandan itu bagaimana Pak? Harapannya? Harapannya selaku Karanggayam ditetapkan sebagai desa budaya ya, itu harapan kami dan para pengrajin. Pastinya kami berharap ada perhatian lebih dari pemerintah desa terhadap kebudayaan maupun kesenian dan kerajinan yang ada di Karanggayam. Entah itu supportnya bentuk event untuk mengangkat budaya tersebut maupun bentuk-bentuk kemudahan lain untuk para pengrajin biar budaya ini tetap berjalan, kerajinan ini tetap keberlangsungannya terjaga. Nah itu nanti kedepannya ada semacam wadah untuk menampung hasil kerajinannya, atau ada wadah dari pemerintah desa untuk mewadahi para generasi penerus, misalkan bidang seni, entah itu ada semacam sanggar seninya dan lain-lain lah. Luar biasa. Yuk promosi Ingat. Ingat. Apa yang sudah saya katakan semuanya fitnah. Jangan